Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dan rekan saya bernama Selfie. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang pendahuluan fintech dan digital banking. Pernahkah Anda membayar kopi dengan ponsel, mentransfer uang hanya dengan sekali klik, atau mengecek buku tabungan tanpa harus pergi ke bank? Jika iya, berarti teman-teman sudah memasuki yang namanya finansial teknologi atau yang disebut dengan fintech. Nah, dengan seiring berkembangnya fintech ini, ada disebut yang namanya perbankan, yang dimana perbankan ini lebih cepat, praktis, digital, yang disebut dengan digital banking. Yuk simak materi lebih lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan fintech? Fintech atau financial technology adalah inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas layanan keuangan secara sederhana. Fintech adalah perpaduan antara jasa keuangan dan teknologi yang mengubah cara masyarakat bertransaksi dengan keuangan, mulai dari pembayaran. Yang kedua adalah sejarah tentang fintech. Nah, perlu diketahui bahwa globalisasi keuangan sebenarnya sudah dimulai sejak lama, ketika teknologi telegraf dan transformatif modern mulai berkembang. Nah, adanya inovasi ini memungkinkan informasi keuangan untuk berpindah lintas negara dengan lebih cepat dan efisien. Dengan seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi seperti ATM, internet, dan komputer membawa perubahan dalam bentuk dunia perbankan. Nah, salah satunya e-trade, atau pada tahun 1982 sudah mulai memanfaatkan komputer untuk memberikan layanan perdagangan saham secara online. Nah, kemudian seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan perangkat mobil, muncul berbagai layanan keuangan berbasis teknologi atau yang kita kenal dengan istilah fintech. Nah, beberapa contohnya seperti peer-to-peer, leading, crowdfunding, atau investasi digital. Layanan-layanan ini memanfaatkan internet dan perangkatnya untuk menyediakan solusi keuangan yang lebih fleksibel, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat luas. Jenis fintech yang pertama adalah layanan pembayaran digital. Nah, layanan ini membantu proses pembayaran secara online, contohnya OVO, Dana, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pinjaman meminjam langsung. Pinjaman ini mempertemukan orang yang ingin meminjam uang dengan orang lain yang mau memberikan pinjaman tanpa harus lewat bank, contohnya Coinwork. Yang ketiga, penggalangan dana. Nah, sistem ini adalah dananya itu dikumpulkan dari banyak orang untuk mendukung suatu proyek ataupun kegiatan, contohnya itu kita bisa. Dan keempat adalah e-wallet, tempat penyimpanan uang secara elektronik yang bisa dipakai untuk belanja, bayar tagihan, dan lain-lainnya, contohnya seperti GoPay ataupun ShopeePay dan lain-lainnya. Yang keenam adalah digital banking ataupun bank digital. Yang bank yang semuanya adalah layanan yang dapat dilakukan secara online tanpa kontak fisik seperti Bank Jago dan Blue ataupun lain-lainnya yang berkaitan dengan bank digital. Jadi apa sih itu digital banking? Digital banking mengacu pada penyediaan layanan perbankan. Dalam istilah sederhananya, pengertian digital banking adalah bentuk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan, memeriksa informasi rekening, dan mengelola keuangan mereka dengan menggunakan ponsel pintar atau smartphone atau biasa kita kenal dengan handphone. Nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas finansial mulai dari membuka rekening hingga melakukan pembayaran secara digital dimanapun dan kapanpun. Adapun sejarah singkat perbankan digital, yang pertama otomatisasi awal pada tahun 1960-an hingga 1980-an. Bentuk pertama perbankan digital dapat ditelusuri kembali pada tahun 1960-an ketika bank mulai menggunakan komputer mainframe untuk mengotomatiskan berbagai fungsi perbankan. Kemudian pada tahun 1980-an, bank mulai menawarkan layanan dial-up yang memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka melalui komputer rumah. Kemudian pengenalan perbankan online pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-an.
di mana portal perbankan daring mulai dikembangkan karena meningkatnya penggunaan internet pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Kemudian perbankan seluler pada tahun 2000-an hingga sekarang. Maraknya penggunaan telepon pintar pada akhir tahun 2000-an hingga awal tahun 2010 menyebabkan munculnya perbankan seluler. Bank mulai menawarkan aplikasi seluler yang memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka melalui telepon pintar atau yang kita kenal dengan handphone. Kemudian integrasi teknologi baru, di mana kemajuan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan AI akan berdampak besar pada masa depan perbankan digital. Kemudian konsep dasar digital banking. Konsep dasar digital banking adalah penggunaan layanan digital untuk memfasilitasi transaksi dan layanan perbankan secara daring tanpa harus mengunjungi kantor cabang fisik. Ini mencakup layanan seperti internet banking, mobile banking, dan electronic banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan secara mandiri melalui perangkat digital mereka. Adapun beberapa layanan digital banking, yang pertama pembukaan rekening online, di mana dengan perbankan digital, kita saat ini bisa membuka rekening secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang fisik. Kemudian mengakses informasi rekening, di mana dengan menggunakan mobile banking atau perbankan digital, kita dapat mengakses informasi rekening kita seperti saldo rekening, riwayat transaksi, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga dapat melakukan transaksi keuangan seperti transfer dana antar bank dan sesama bank, maupun kita bisa juga melakukan pembayaran tagihan seperti pembayaran listrik, pulsa, dan kuota internet. Adapun layanan lainnya seperti pembukaan deposito online, pengajuan pinjaman, pembelian asuransi, investasi, dan sebagainya.